Suasana ruang ganti Real Madrid disebut membaik secara signifikan setelah kepergian Xabi Alonso. Di sisi lain, Endrick membuktikan kualitasnya dengan mencetak hat-trick menakjubkan bersama klub barunya. Sementara itu, rumor ketidakbahagiaan Trent Alexander-Arnold di Madrid dibantah, dengan Alvaro Arbeloa tetap menunjukkan kepercayaan penuh. Simak berita selengkapnya hanya di Blanco Corner. Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Laporan terbaru dari The Athletic mengungkap adanya perubahan signifikan di tubuh Real Madrid, khususnya terkait suasana internal tim utama. Sumber-sumber yang dekat dengan ruang ganti mengonfirmasi bahwa atmosfer di dalam skuad mengalami perbaikan besar dalam beberapa pekan terakhir. Sebuah kontras mencolok dibandingkan situasi menjelang akhir masa kepemimpinan Xabi Alonso. Menurut laporan tersebut, kondisi di sekitar tim utama sebelumnya dinilai kurang ideal. Meski hasil pertandingan menjadi sorotan utama, masalah yang lebih dalam juga mulai muncul di balik layar. Ketegangan internal perlahan meningkat dan memengaruhi kehidupan sehari-hari di pusat latihan klub. Sejumlah pemain bahkan digambarkan mulai menjalani sepak bola layaknya pekerjaan rutin semata, bukan lagi sesuatu yang dinikmati dengan antusiasme dan gairah. Situasi tersebut perlahan berubah sejak Alvaro Arbeloa mengambil alih kendali tim. Di bawah kepemimpinan mantan bek Real Madrid itu, suasana di ruang ganti disebut jauh lebih tenang dan positif. Sumber yang dekat dengan skuad menilai bahwa struktur kepelatihan baru membawa pendekatan yang lebih menenangkan, namun tetap kompetitif, sesuatu yang kini mulai tercermin langsung di atas lapangan. Sesi latihan pun mengalami perubahan. Latihan dikabarkan terasa lebih hidup dan menarik, dengan para pemain menunjukkan energi, keterlibatan, dan komitmen yang lebih tinggi. Respons positif dari para pemain menjadi sinyal bahwa lingkungan kerja yang lebih sehat mulai terbentuk, sekaligus berdampak pada performa kolektif tim. Meski hubungan Xabi Alonso dengan ruang ganti tidak disebut sebagai satu-satunya penyebab kesulitan yang dialami Real Madrid sebelumnya, beberapa sumber meyakini faktor tersebut turut berperan. Menariknya, beberapa hari menjelang laga tandang melawan Villarreal, sumber dari mantan staf Alonso mengungkapkan kepada The Athletic bahwa mereka memperkirakan akan ada reaksi kuat dari para pemain. Keyakinan yang berkembang saat itu adalah bahwa para pemain, setelah sebelumnya merasa disalahkan atas performa buruk tim, akan merespons dengan cara berbeda ketika tekanan mulai bergeser. Harapan serupa juga disampaikan oleh beberapa figur yang dekat dengan pemain-pemain inti Real Madrid. Performa Real Madrid di markas Villarreal dinilai mendukung pandangan tersebut. Los Blancos tampil dengan intensitas yang jauh lebih tinggi, melakukan pressing agresif di area lawan, serta menunjukkan determinasi besar untuk merebut kembali bola di zona berbahaya. Pendekatan ini mencerminkan perubahan sikap, mentalitas, dan kebersamaan di dalam tim. Secara keseluruhan, laporan The Athletic menggambarkan bahwa perubahan bukan hanya terjadi di sisi teknis, tetapi juga dalam aspek emosional dan psikologi skuad. Di bawah Arbeloa, Real Madrid tampak menemukan kembali rasa kebersamaan dan kegembiraan dalam bermain, sebuah fondasi penting bagi konsistensi dan ambisi mereka di sisa musim. Endrick tengah menjalani fase penting dalam karir mudanya bersama Olympique Lyonnais. Dipinjamkan oleh Real Madrid, penyerang asal Brasil itu datang ke Prancis dengan satu tujuan besar, mendapatkan kembali apa yang sempat hilang di Spanyol, yakni menit bermain, kepercayaan diri, dan momentum perkembangan. Setelah periode sulit di Madrid, di mana persaingan ketat membatasi peluangnya, Lyon justru menawarkan ruang, tanggung jawab, dan keyakinan penuh. Sejauh ini, Endrick menjawab semuanya dengan cara yang sangat meyakinkan. Masa peminjaman ini bukan sekadar pelarian sementara, melainkan sebuah misi terstruktur. Pertama, Endrick ingin membangun ulang kepercayaan dirinya yang sempat menurun di Bernabeu. Kedua, ia berambisi tampil di level tinggi untuk menarik perhatian staf tim nasional Brasil dan membuka jalan menuju Piala Dunia mendatang. Ketiga, dan paling krusial, ia ingin membuat Real Madrid tak punya pilihan selain memanggilnya pulang sebagai bagian dari rencana jangka panjang klub. Dari performa awalnya, ketiga target tersebut tampak berada di jalur yang tepat. Awal karir Endrick di Liga 1 bisa disebut sensasional. Dalam 3 penampilan liga, ia telah terlibat langsung dalam 5 gol, 4 gol dan 1 assist. Puncaknya terjadi pada pekan ke-19 saat Lyon menang telak 5-2 atas Metz di laga tandang. Pada pertandingan itu,
Endrick mencuri perhatian sejak menit-menit awal. Sebelum 15 menit laga berjalan, ia membuka skor lewat penyelesaian dingin yang mencerminkan kedewasaan di atas rata-rata usianya. Tak lama berselang, ia kembali mencetak gol, meski dianulir karena offside. Namun, situasi tersebut sama sekali tidak mematahkan semangatnya. Menjelang turun minum, Endrick kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk mengembalikan keunggulan Lyon. Di babak kedua, ia terus menekan lini belakang lawan, aktif mencari ruang, dan menunjukkan kepercayaan diri yang semakin kuat. Malam sempurna itu ditutup dengan eksekusi penalti yang tenang di menit akhir, melengkapi hat-trick berkesan. Penampilan ini menjadi sinyal kuat bahwa Endrick bukan hanya talenta besar, tetapi juga pemain yang mampu belajar dari tekanan dan bangkit. Jika konsistensi ini terjaga, masa depannya, baik di Real Madrid maupun di level internasional, terlihat semakin cerah. Kylian Mbappe telah lama berada di puncak sepak bola dunia sebagai salah satu pemain paling menentukan di generasinya. Kecepatan, ketajaman, dan konsistensinya menjadikan ia sosok sentral di setiap tim yang dibelanya. Namun hingga kini, satu penghargaan paling prestisius dalam karir individu pesepak bola masih belum berhasil ia raih, Ballon d'Or. Fakta ini terasa ironis, mengingat status Mbappe sebagai superstar global yang hampir selalu tampil gemilang di level klub maupun internasional. Situasi semakin menarik ketika Paris Saint-Germain justru berhasil menjuarai Liga Champions UEFA pada musim setelah Mbappe meninggalkan klub. Pada saat yang sama, Ousmane Dembélé keluar sebagai peraih Ballon d'Or berkat kontribusinya bersama PSG. Sementara itu, Mbappe kembali gagal mengangkat trofi Liga Champions, kali ini bersama Real Madrid. Padahal, secara umum diyakini bahwa gelar Eropa adalah kunci utama untuk membuka jalan menuju Ballon d'Or. Sebuah alasan besar di balik keputusannya bergabung dengan klub tersukses di kompetisi tersebut. Mantan bintang Real Madrid, Eden Hazard, turut memberikan pandangannya terkait peluang Mbappe. Dalam wawancara dengan Televote, Hazard menyatakan keyakinannya bahwa Mbappe akan memenangkan Ballon d'Or. Namun, menurutnya ada syarat yang harus dipenuhi, menjuarai Liga Champions, memenangkan La Liga, serta melangkah jauh di Piala Dunia. Meski demikian, Hazard menegaskan ia sama sekali tidak meragukan masa depan Mbappe dan percaya penghargaan itu hanya tinggal menunggu waktu. Dari sisi performa, Mbappe musim ini tampil luar biasa. Ia menjadi mesin gol utama Real Madrid dan memikul beban ofensif tim hampir sendirian selama berbulan-bulan. Statistiknya menempatkan ia sebagai salah satu pemain terbaik dunia saat ini. Namun, dalam konteks Ballon d'Or, performa individu saja belum cukup. Dengan Madrid sudah tersingkir dari Copa del Rey dan kalah di Piala Super Spanyol, peluang Mbappe kini sangat bergantung pada keberhasilan meraih La Liga atau Liga Champions. Ditambah lagi, karena ini adalah tahun Piala Dunia, kiprah tim nasional Prancis juga bisa menjadi faktor krusial dalam menentukan apakah musim ini akhirnya akan menjadi milik Mbappe. Laporan yang menyebut Trent Alexander-Arnold tidak bahagia dan ingin meninggalkan Real Madrid hanya 7 bulan setelah kedatangannya dipastikan tidak benar. Isu tersebut sempat menyebut bahwa pelatih Alvaro Arbeloa tidak memasukkan sang bek kanan dalam rencananya karena dianggap kurang berkontribusi, namun kabar itu dibantah tegas oleh media Spanyol. Menurut pembaruan dari Diario AS, tidak ada rencana dari Real Madrid untuk melepas Trent. Arbeloa justru sepenuhnya mempercayai pemain asal Inggris tersebut dan dengan sabar menunggu kondisinya pulih total dari cedera. Dalam pertemuan antara pelatih dan pemain, Arbeloa disebut menunjukkan keyakinan penuh, sementara Trent memberikan laporan positif terkait proses pemulihannya. Bertentangan dengan rumor yang beredar, Trent sama sekali tidak mempertimbangkan hengkang, termasuk kembali ke Premier League. Real Madrid tetap melihatnya sebagai salah satu bek sayap terbaik di dunia dan bagian penting dari proyek jangka panjang klub. Musim ini, cedera berulang memang menghambat Trent untuk tampil konsisten dan menjadi pilihan reguler. Bahkan, ia belum mampu memanfaatkan absennya Dani Carvajal dalam jangka menengah karena masalah kebugaran yang sama. Meski demikian, klub optimistis kontribusi besarnya akan terlihat di paruh kedua musim, dengan harapan ia bisa tetap fit dan menunjukkan kemampuan terbaiknya bersama Los Blancos. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!